Bukan karena kita nggak tahu langsung ditolak. Itu tidak ilmiah. Dari kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Oh, buku JWP tidak ilmiah. Tanpa membuktikan atau memberikan tulisan mana yang tidak ilmiah. Harusnya tradisi kita ya, bukan tugas polisi untuk menyimpulkan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah. Biarkan itu ada di ruang-ruang seminar. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang salah di buku Jokowi's White Paper, harusnya itu dikoreksi, dibantah, diperbaiki di ruang seminar, bukan di meja penyidik. Nah, di dua buku yang dipublish oleh Bu Tifa ini, ya, saya hanya bisa mengomentari yang pertama, yang otak politik gitu ya. Otak politik Jokowi, kajian berbasis neuropolitika. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di sidang CLS, ya, ada yang katanya wakil dari UGM atau pengacara Jokowi itu seolah-olah merendahkan kompetensi maupun kajian dari Bu Tifa. Padahal, ya, kalau kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia, ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya, sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih misteri. Ya, sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe. Ya. Jadi dari pertanyaan kemarin di sidang CLS itu terlihat bahwa dia yang bertanya itu tidak punya kedalaman atau fundamental dari kuliah atau pelajaran dari neuroscience yang dicoba untuk dimodelkan dalam artificial intelligence yang sampai sekarang sudah kita nikmati, mulai dari ChatGPT dan lainnya. Nah, neuroscience ini berkembang terus, bukan hanya di dalam video, image, telecommunication maupun lainnya, juga saya kira ke politik, gitu ya. Jadi mereka yang bertanya tidak ada persinggungan antara neuroscience, artificial intelligence, dan itu orang yang kurang update atau kudet ya dari sidang CLS kemarin. Begitu betapa merendahkan, bahkan justru menunjukkan kealpaan dia tentang perkembangan artificial intelligence sekarang ini. Itulah yang kemarin saya tonton full ya sidang CLS terkait keahliannya Bu Tifa. Nah, saya kira ya di buku ini ya betapa neuroscience dan politik itu bisa dikawinkan. Neuroscience dengan image processing, video processing, telecommunication, digital communication, dan atau dikenal dengan data communication, ini bisa dikawinkan. Kenapa tidak dengan politik? Ya, mungkin berkembang lagi nanti. Tes. Apa lagi? Tadi nggak masalah. Waktu saya ngomong kok malah mati. Ya. Tes deh. Nah, inilah perkembangan peradaban manusia. Ya, perkembangan peradaban manusia yang saya bilang tadi, neuroscience atau ilmu otak itu terus berkembang sampai saat ini. Bahkan saya merasa kurang update saking perkembangannya sangat cepat. Nah, menegasikan perkawinan neuroscience dengan ilmu lainnya itu menandakan kealfaan
pengetahuannya justru. Nah, di buku ini justru kita belajar, saya pun belajar, bahwa neuroscience itu bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu bukan hanya sistem matematika, ekonomi, bahkan politik. Nah, ini juga pelajaran, buku ini menjadi pelajaran bagi saya. Oh, ada ya perkawinan antara ilmu otak, data science, neuroscience dengan politik. Nah, polisi juga harus tahu itu, jangan menutup diri. Ini nggak ngomong tentang Tito ini, Mas. Ya, jadi hanya karena ilmu ini baru, yang bahkan saya yang mempelajari neuroscience, artificial intelligence juga bagi saya ini hal yang baru, bukan berarti langsung ditolak. Itu nggak ada landasan ilmiahnya, hanya karena ini sesuatu yang baru. Harusnya kepolisian jangan menutup diri terhadap ilmu-ilmu seperti ini, yang bahkan saya pun baru tahu ternyata neuroscience bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang berbau sosial, berbau politik dan lainnya. Oleh karena itu semoga buku ini membuka khasanah baru, membuka wacana baru, supaya negara kita ini menjadi negara yang lebih beradab. Bukan karena kita nggak tahu langsung ditolak, itu tidak ilmiah. Dari kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Oh, buku JWP tidak ilmiah, tanpa membuktikan atau memberikan tulisan mana yang tidak ilmiah. Harusnya tradisi kita ya, bukan tugas polisi untuk menyimpulkan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah. Biarkan itu ada di ruang-ruang seminar. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang salah di buku Jokowi's White Paper, harusnya itu dikoreksi, dibantah, diperbaiki di ruang seminar, bukan di meja penyidik. Yang kita selalu saya katakan, untuk mengeluarkan istilah-istilah saintifik pun harus kita, di meja penyidikan itu, harus kita tulis istilah itu, jangan sampai salah di BAP. Itulah saking butanya pendidik kita kan, ya karena memang pendidikannya tidak berkaitan dengan itu. Nah, semoga Indonesia ke depan jangan lagi seperti kita ini, ya kaum pemikir justru dikriminalisasi. Kaum pemikir nanti takut ya menelurkan atau mengkreasi buku yang menurut para penguasa tidak benar, nanti dikriminalisasi. Maka peradaban kita akan mundur. Demokrasi kita bukan lagi progresif, tapi apa sih namanya itu, stagnan atau bahkan backward ya. Menurut saya backward demokrasi. Ya, inilah ya, kriminalisasi terhadap RRT merupakan simbol kriminalisasi terhadap para pemikir, penulis, pendobrak juga. Pendobrak dalam arti apa yang menurut penguasa benar bisa kita tantang, kita dobrak. Tidak benar itu. Nah, kalau para pendobrak ini ditakut-takuti dengan penjara, ancaman-ancaman sampai pasal 32 dan 35, 12 tahun, maka saya kira Bung Rocky Gerung juga nanti akan berpikir ulang untuk menuliskan buku-buku yang mendobrak kebenaran-kebenaran status quo versi penguasa. Nah, semoga buku ini hadir dan semoga ada donatur ya untuk bisa membantu menyebarkan buku ini ke semua kalangan di semua elemen masyarakat. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, kita selesai konversi ini, tapi langsung kita lanjut ya ke acara